dengan uang hasil jualan cilor bisa berangkat umroh. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Saya termotivasinya itu dari sosok ada orang dari Jogja. Baik. Dia itu jualan sempol, Kak. Pas saya lihat dia bisa umroh. Nah, dalam hati saya, kok tukang sempol aja bisa umroh? Saya juga harus yakin bisa. Sosok si Caas itu, nah, sampai saya tempel di pintu masuk. Jadi ketika saya mau berangkat jualan, Ngelihat foto itu dulu ya? iya. Biar motivasinya nggak kendor ya? Nah, gitu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Anov Prabowo akan mengajak para pejuang langit untuk bertemu sosok anak muda yang membuktikan bahwa profesi sebagai pedagang cilor bisa membawanya ke tanah suci. Amalannya juga tidak main-main. Di usianya yang masih 21 tahun, ia merutinkan setiap hari membaca 16.000 kali sholawat. Beliau juga punya semangat bersedekah dan membantu sesama pedagang kecil. Masya Allah. Bismillah pejuang langit, dari Jakarta saya ke Sumedang, Jawa Barat demi bertemu sosok anak muda yang penuh semangat bernama Fahrul. Dengan memanfaatkan sosial media, ia berdagang cilor setiap hari. Aktivitas Fahrul siaran langsung di media sosial berhasil mengetuk hati para pengikut akunnya untuk bersedekah dengan cara membeli dagangannya lewat transfer uang. Pejuang langit, sekarang saya udah berada di Kecamatan Tanjung Kerta di Sumedang, Jawa Barat. Saya udah janjian nih mau nyamperin Fahrul, penjual cilor yang masih muda banget nih. Tapi karena semangatnya nih yang luar biasa, beliau ini bisa berangkat umroh dengan tabungannya sendiri. Tuh, tempatnya ada di sana. Yuk langsung aja kita samperin ya. Assalamualaikum Fahrul. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah nih udah pada ngantri juga nih. Iya, ini belum ada apa-apanya. Biasanya lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi? Iya, Kak. Oh, ini juga sambil live ya? Iya, sambil live, Kak. Wah. Karena sambil menggunakan media sosial lah. Masya Iya, Allah, luar biasa. Fahrul ini yang saya dapat ceritanya ya di media sosial, anak muda. Sekarang umur berapa sih? 21, Kak. Masih 21 Iya, tahun. 20. Udah gitu katanya menabung dengan uang hasil jualan cilor bisa berangkat umroh. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Saya boleh nggak nih Fahrul diceritain dulu tuh gimana bisa kepikiran buat jualan cilor ini? Oh, dulu itu kan saya sebelumnya bukan jualan cilor dulu, Kak, sebelumnya. Oke. Jadi ketika itu kan saya masih jualan es. Musim hujan itu dulu. Nah, dari sana saya berpikir kalau saya terus jualan es mungkin saya lawan alam gitu kan. Iya. Makanya saya cari inspirasi lagi, jualan cilor dan ketemu idenya ini, Kak. Iya. Tapi dulu katanya kamu dari jualan itu dari kecil. Iya, Fahrul itu waktu itu dari SD, Kak, sebenarnya jualan itu. SD jualan apaan emangnya? Jualan tomat. Keliling-keliling di pasar itu. Tapi cuma hari Minggu aja itu kalau waktu SD. Oke. Oh, berarti kamu kalau hari biasa kamu tetap sekolah kan ya? Iya, tetap jualannya sekolah. hari Minggu. Hari Minggu gitu. Dimulai dari berjualan donat dan basreng dari kelas ke kelas tidak membuat dirinya patah semangat. Menurutnya, selama mencari rezeki dengan cara halal, ia tidak akan pernah malu. Masya Allah. Sejak sekolah dasar, Fahrul memang sangat ingin menginjakan kaki ke tanah suci. Panggilan itu semakin kuat saat mengetahui ada sosok bapak pedagang kaki lima lain yang berhasil umroh berkat semangatnya berdagang yang diimbangi dengan sedekah. Saya sejujurnya tuh pengen tahu sih, kenapa sih kamu masih muda tapi udah kepikiran untuk pergi ke tanah suci? Apa inspirasinya? Nggak banyak anak muda kayak kamu tuh udah mikir tuh untuk pergi ke sana gitu loh. Saya termotivasinya itu dari sosok ada orang dari Jogja. Baik. Dia itu jualan sempol, Kak. Baik. Oh, dia jualan sempol. Pas saya lihat dia bisa umroh. Nah, dalam hati saya, kok tukang sempol aja bisa umroh? Saya juga harus yakin bisa, kata saya, bisa umroh. Nah Fahrul, kan kamu katanya tadi terinspirasi nih sama orang yang di Jogja. Di Jogja itu. Tapi gimana kamu konsisten untuk tetap termotivasi pada saat itu? Oh, dulu itu saya dikasih ini
kata saya, Mas, ada fotonya nggak waktu di Ka'bah? Kata saya. Ada nih, coba kirim dong sama saya. Wah, dalam hati, Masya Allah, tabarakallah. Ini saya bisa nggak ya kayak Mas? Mas, ini fotonya boleh ya? Saya simpen ya? Boleh, katanya. Terus pas sampai rumah, sampai ke Sumedang, kan dari Jogja tuh ke Sumedang, kayaknya saya harus bisa nih umroh kayak Caas ini, kata saya. Pas saya bikinlah saya ke tempat bikin spanduk kok, bikin poster sosok si Caas itu. Nah, sampai saya tempel di pintu masuk. Jadi ketika saya mau berangkat jualan, ngelihat foto itu dulu ya? Iya. Biar motivasinya nggak kendor ya? Nah, gitu. Masya Allah. Makanya buat teman-teman semua nih, kalau misalkan teman-teman ikutilah misalkan caranya itu, cara mengingat motivasi kita supaya kuat. Gitu. Nah, betul nih. Apa saran dari Fahrul nih buat teman-teman sesama penjual makanan jajanan ringan seperti ini, apalagi mereka masih muda dan pengen pergi ke Tanah Suci. Jadi coba kasih semangat nih yang luar biasa supaya itu mereka juga ikut termotivasi gitu loh. Nah, kalau saya sih gini Kak, misalkan teman-teman nih pengen banget berangkat ke sana. Hal yang saya rasakan yang pertama itu, ketika saya melihat itu, tanamkan dulu dalam hati pengen bisa berangkat ke Tanah Suci. Nah, dari sana kalau jangan terus kita berpikir bahwa umroh itu ratusan juta. Kita harus berani dulu berpikir mengeluarkan uang. Misalkan kita bikin dari celengan nih, dari celengan. Misalkan nggak ada celengan, ambillah kaleng. Misalkan celengannya supaya kita terus fokus nggak akan kendor, kasihlah gambar Ka'bah di celengan itu. Dan simpenlah di depan yang sering kita lewati. Kalau kita berpikir bahwa umroh itu mahal lah, juta-juta lah, kita berani gak menyisihkan hal kecil dulu? 1.000, 2.000. Karena kalau saya itu sering rutinnya itu Kak, kalau mau berangkat jualan ayat 1.000 dinar itu. Karena kan bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan dikeluarkan rezeki dari sudut yang tidak terduga-duga Kak. Kalau misalkan kita gitu Kak, dari sudut yang tidak terduga-duga. Nah, dari situ kamu semangatnya terus menerus ya. Jadi ketika mau berangkat nih, lihat poster sambil salawat, wah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau keluar, mau ngunci pintu, ada gambar poster lagi sambil disolawatan terus. Masya Allah. Oh ya, saya dengar kamu menghafal Al-Quran juga ya katanya. Masih belajar lah. Alhamdulillah. Soalnya kan di sini kan ada nih anak-anak pondok Kak. Di sini banyak penghafal Al-Qur'annya. Baik. Jadi secara otomatis lah saya juga tergerak. Wah, bocil-bocil aja di sini anak-anak bisa menghafal Al-Qur'an. Gak ada salahnya Fahrul belajar sama anak kecil. Ada di sini anak kecil hafiz Quran semua Kak. Masya Allah, penjual langit. Kegigihan Fahrul untuk meraih impiannya ke Tanah Suci, ia mulai dengan mensolawatkan impiannya secara rutin setiap hari. Hanya dengan modal foto orang lain yang berada di Mekah, ditempelkan depan pintunya. Foto itu menjadi motivasi Fahrul dalam berjualan. Setiap melihat foto itu, ia akan mulai bersolawat dan akan terus dilakukan hingga di sela-sela berdagang. Fahrul selalu menargetkan bersolawat hingga 16.000 kali setiap hari. Masya Allah. Ternyata dengan amalan itu, pintu rezeki terbuka luas. Tidak hanya datang untuk Fahrul, tetapi juga datang untuk anak-anak sekolah dan santri pesantren. Karena melalui sosial medianya, Fahrul menjadi jembatan bagi yang ingin bersedekah. Masya Allah. Ini contohnya nih dari transfer dari Ibu Niningsih. Baik. Jadi jadi buat dibagiin ke anak-anak. Ini langsung saya bagiin aja ya. Siap Kak. Boleh. Nih teman-teman udah pada nungguin, udah pada lapar kan? Ya. Saya bagiin tapi harus tertib ya. Oke, yuk kamu maju duluan. Nih. Makasih ya udah nunggu ya. Yuk terus maju. Nanti yang nggak kedapetan harap bersabar ya. Terima kasih. Fahrul, tadi ada yang donasi, jumlahnya berapa Fahrul kalau boleh tahu? Tadi dari Kak Niningsih itu donasi 200.000 Kak. Masya Allah, luar biasa. Donasi paling besar yang pernah kamu terima berapa? Waktu itu sampai
1,5 juta lah. 1,5 juta? Iya kak. Itu ngeborong dagangan berarti? Iya, Masya itu dikhususkan Allah. untuk Jumat Berkah katanya. Saya borong 1 gerobak bagiin ke pondok pesantren gitu kak. Wah, itu buat ke pondok yang penghafal Quran tadi? Iya. Luar biasa. Ntar ya, kita Sabar, masukin dulu sabar. ke dalam plastik, nanti baru aku bagiin lagi, oke? Nah, memang setiap minggu tuh ada aja yang sedekah? Ada, alhamdulillah kak. Luar Bukan biasa. setiap minggu, setiap hari lah. Alhamdulillah, walaupun berapapun gitu. Saya misalkan kalau mau 20, mau 10.000, mau 50.000, saya tampung kak. Pejuang Langit, jalan Fahrul ke Tanah Suci memang dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Saat menabung selama hampir 2 tahun, Fahrul mendapatkan harga diskon dari Biro Perjalanan Umroh. Masya Allah. Dan ternyata, keberkahan dan kemudahan itu bukan hanya datang dari usaha dan amalannya dalam bersolawat. Tapi ia juga memiliki amalan mulia, yaitu sering membantu gerobak pedagang lain menjadi lebih layak. Salah satu yang sempat Fahrul bantu adalah Abah Momon ini. Ini Abah jualan apa nih? Bacang. Bacang panas ayam suwir. Mbah Momon, Masya Allah. Dari dulu itu kenal Abah itu saya waktu dari SMP kak. Jadi saya sering lihat Mbah Maman, sering lewat. Waktu itu saya terbesit dalam pikiran kak. Waktu itu lihat gerobak Mbah Maman itu kurang layak lah menurut saya. Makanya saya terketuk hati pengen ini. Oh, jadi Fahrul ngebantu Abah buat bikin gerobaknya yang Iya, baru seperti ini. iya. Pejuang Langit, pantas saja Fahrul diberikan kemudahan untuk ke Tanah Suci. Saya jadi teringat sebuah hadis yang pernah disampaikan guru madrasah saya. Barang siapa yang membantu menghilangkan satu kesedihan kesusahan dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan, kesedihan dari sekian banyak kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan membantu kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya. Fahrul, jadi ini Abah ini orang pertama yang kamu bantuin atau gimana? Enggak kak. Jadi ada beberapa lah, bukan hanya Abah saja yang dibantuin. Karena Fahrul itu kan kalau dapat penghasilan dari media sosial kan lumayan, alhamdulillah gitu. Fahrul juga berniat kan pengen uangnya juga bermanfaat gitu kak. Jadi kalau misalkan Bah nih dapat uang 1 juta, kalau dikasih uangnya aja kan nggak mungkin gitu kan. Makanya Fahrul langsung aja eksekusi bikinin gerobak. Teman-teman, ada yang mau baca nggak? Oke, nah bacangnya nggak banyak, jadi yang nggak kebagian nggak apa-apa ya. Baris. Kalem. Oke. Bismillah Pejuang Langit, izinkan saya ikut bersedekah sedikit ya, membantu menghabiskan jualan Abah Momon, biar bisa pulang lebih cepat. Nah, kini saya diizinkan Fahrul untuk bertemu dengan ibundanya, namanya Ibu Ade. Saya penasaran dengan sosok Ibu Ade yang membesarkan Fahrul yang merupakan anak generasi Z, yang tidak terfokus pada kehidupan dunia saja, tapi juga mengutamakan bekal untuk akhirat. Bahkan, saat ini Fahrul mulai menabung, supaya segera memberkatkan orang tuanya untuk umroh. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Mas Anop dari Jalur Oh, Langit. iya. Assalamualaikum Bu, salam Waalaikumsalam, kenal. Kak. Anop dari Jalur Langit, Masya Allah. Tadi abis ngobrol-ngobrol sama Fahrul. Iya, Luar biasa nih anak muda tapi semangatnya wah boleh diadu nih sama kita-kita, Bu. iya. Udah gitu tadi saya pengen ketemu sama orang tuanya Fahrul. Ya udah, ngikut ke sini ke kebun. Oh, iya. Insya Allah lagi sibuk nih, Bu. Enggak, ini lagi metikin daun singkong Wah, buat Masya Allah. masak. Siap. Aduh Mas Anop, Ya. saya mau izin dulu nih. Soalnya kan saya kalau pagi itu jualan di SD. Nah kalau siang jam 12 saya biasanya langsung pindah gerobak. Baik. Jadi saya izin dulu mau siapin gerobak. Ya, boleh. Silakan Fahrul. Hati-hati. Nanti Siap. kita ketemu lagi ya. Siap. Nanti. Siap. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pejuang Langit, Ibu Ade merupakan saksi perjuangan Fahrul dalam mengais rezeki untuk diberikan kepada orang tua dan juga untuk ke Tanah Suci. Ibu Ade pun bercerita bahwa dirinya tidak pernah putus dalam mendoakan kesuksesan Fahrul dan anak lainnya. Doa-doa beliau panjatkan dalam sholat malam dan setelah membaca Yasin. Masya Allah. Bu Ade, Ya. saya pengen dikasih tahu Ya. gimana semangatnya Fahrul dari kecil sampai sekarang dia bisa berangkat umroh, Bu, pakai Oh, tabungannya iya. sendiri. Ya, itu apa? Kalau dari kecil udah belajar jualan. Pas itu dia mau ini katanya mau berangkat umroh. Dia kumpulin uang tiap hari Ya. sedikit-sedikit. Nah, biasanya itu ada doa-doa khusus atau enggak? Bu Ade itu ada doa khusus nggak yang Ibu Ade panjatkan? Ya Allah, jadikan anak saya seperti apa? Ada nggak Bu Ade? Iya, itu didoain biar sukses, biar bisa ngangkat derajat orang tua. Terus dia suka ini apa, Mah, doain Fahrul biar sehat, biar jualannya lancar, katanya gitu. Terus, iya, tiap hari didoain Fahrul biar sehat, biar jualannya rame, Ya. gitu. Nah, kalau dari segi amalan pribadinya Bu Ade ada nggak? Bu Ade rutin mengerjakan sesuatu gitu, amalan? Iya, paling mengerjakan sholat 5 waktu, terus kalau malam minta sholat itu tahajud. Ya Allah, berdoa mudah-mudahan anak saya biar biar jadi ini sukses, biar rajin usahanya, gitu, biar bisa bantu orang tua, gitu aja. Sama katanya Fahrul, Ibu itu nggak putus ya baca Yasin ya? Iya. Pejuang Langit, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa doa ibu sangat dikabulkan oleh Allah? Kalau dipikir-pikir, kekuatan kasih dan sayang ibu terhadap anak sangat dalam. Hubungan batin keduanya sangat erat, lebih erat dari hubungan manapun. Makanya tak heran jika doa-doa untuk anaknya terhubung langsung tanpa hambatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang ibu ridho terhadap anaknya, maka hubungan itu langsung mendapatkan keridhaan Allah. Maka doa ibu untuk anaknya sangat terkabul. Saya pernah mendengar sabda Rasulullah SAW. 3 macam golongan yang doanya mustajab yang tidak diragukan lagi kedahsyatannya, yaitu doa orang tua kepada anaknya, doa musafir, orang yang sedang bepergian, dan doa orang yang dizolimi. Masya Allah, Mang Fahrul. Ini udah dipindahin ya jualannya? Ini mau berangkat lagi nih. Oh, Kalau ini berarti part kedua lah. Oh, part jualannya. kedua. Kalau ini didorong ya? Iya. Kalau tadi naik motor, Masya Allah. Ini akan jualan ke? Biasanya pangkalan, ada mangkal ini di alun-alun. Baik. Luar biasa. Semangat, Fahrul. Tadi udah jualan depan SD, sekarang mau ke alun-alun. Luar biasa. Fahrul ini nggak ada capeknya, Bu ya? Iya, Luar cari biasa. rezeki. Masya Allah, pejuang langit. Dari Fahrul ini kita belajar. Walaupun masih muda, tapi semangat dia ini sangat luar biasa untuk mencapai cita-citanya berangkat ibadah umroh ke Tanah Suci. Nah, sambil berjualan, Fahrul ini juga suka berbagi dan menjadi jembatan bagi orang-orang yang ingin bersedekah. Gak hanya itu, Fahrul ini juga sangat berbakti kepada orang tuanya. Sampai sekarang, dia ingin membahagiakan orang tuanya untuk pergi juga umroh ke Tanah Suci. Para pejuang langit, semangat Fahrul merupakan bentuk tawakal yang dibarengi kerja keras. Kini ia punya semangat baru, melanjutkan berdagang dan menabung untuk memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci. Masya Allah. Saya jadi teringat akan firman Allah yang pernah diucapkan guru saya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Berapa lama nih Kang, Akang udah rutin menjalankan sholat tahajud? Umur anak 5 tahun, sekarang udah kuliah. Udah 20 tahun lebih jangan-jangan nih? Iya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah.